Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur mari kita naikkan kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah. Walaupun tidak dilaksanakan di dalam gereja, tetapi masih dilakukan di rumah atau kelompok masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Mari kita awali ibadah hari ini dengan kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali di hari Minggu ini kita masih berada di rumah kita masing-masing untuk bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan di dalam kebaktian kita. Mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama satukan niat kita untuk kita berbakti kepada Tuhan di dalam saat teduh kita saat ini. Sambil kita berucap di dalam hati kita yang demikian, bahwa pertolongan di dalam hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, yang senantiasa melimpah-limpahkan berkat dan pemeliharaannya di hidup kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kesungguhan hati kita ungkapkan nyanyian pujian bagi Allah kita melalui Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang ke-5 dan yang ke-6. Kasih
kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus biarlah ada dan jadi penyertaan atas hidup saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai tema ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan nats di kitab suci kita yang tertulis di Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian sebagai tema ibadah kita, Alkitab memberikan kesaksiannya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, rupanya Tuhan Yesus yang disebut sebagai Anak Manusia ini sedang memberi teladan kepada kita semua. Bagaimana, seperti apa kita mestinya menggunakan hidup pemberian Tuhan ini. Sebelum Tuhan Allah meminta kita melakukan berbagai tugas pelayanan, sesungguhnya Tuhan Allah telah lebih dahulu melayani kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari tema ibadah kita ini bersama-sama kita sambut, kita tanamkan di hati kita dengan kita mendengar panggilan Tuhan melalui Kidung Jemaat kita, ayat yang pertama dan ketiga dari Kidung nomor 357. Jemaat terkasih, kita masuk dalam doa kita. Segala puji dan syukur dari hati dan segenap hidup kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah, Bapa pencipta kami, Bapa pemelihara kami, Bapa yang senantiasa memberkati kami, yang kami kenal kasih sayang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau telah berlaku baik untuk kami ya Tuhan hingga dengan saat ini, memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bahkan kekuatan kesehatan, Tuhan limpahkan di keluarga kami masing-masing, sehingga saat ini pun bersama dengan keluarga kami boleh membangun ibadah, wujud dari rasa bakti kami kepadamu. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa kami datang kepadamu. Kami tidak membawa kehidupan seperti yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan kehidupan kami yang kami bawa serta dalam kami sowan kepadamu saat ini adalah hidup yang bercacat celah. Kedurhakaan kami dan dosa kamilah yang menyertai kehadiran kami di hadirat-Mu saat ini. Kami menyadari bahwa di sepanjang kehidupan kami
Kami sering melakukan banyak hal, menuturkan banyak hal. Kami sadar bahwa semua itu seringkali tidak kami landasi dengan rasa kasih kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami tuturkan, seringkali tidak menjadi berkat, namun menjadi perusak bagi damai sejahtera kehidupan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, atas cacat celah, kedurhakaan, dan dosa kami ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ingin bersekutu dengan-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Maka biarlah pengampunan-Mu lah yang akan menghilangkan penghalang, yaitu dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, atas segala rahmat pemberian Tuhan ini, bagi kita semua yang mengizinkan kita sowan kepadanya, dengan segala kemurahan dan pengampunannya, mari kita bersama-sama sambut pengampunan Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat kita nomor 343, bait yang pertama saja. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya pada saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bawa di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Disembah, dipuji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup. Pada kesempatan ini, Bapa, kami bersama-sama anak-Mu menghadap di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Bapa hadir di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, dan mampukan kami Bapa untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami ingat akan Bapak Pendeta yang telah Engkau pakai. Engkau percaya
menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kasih kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedangkan bacaan pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sampai di sana Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan kesaksian Alkitab kita, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang hari ini dengan sungguh-sungguh kita menyiapkan hati untuk mau mendengar, memperhatikan setiap sabda Tuhan dan menyimpan dalam hatinya untuk dilakukan di kehidupan hari lepas hari. Kita sambut pembacaan Alkitab ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan yang keempat. Di dalam
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekian banyak orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai pekerja-pekerja Kristus, maka ada sekian banyak pula motivasi-motivasi yang menyertai para pekerja Kristus ini untuk berkiprah di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian mereka. Paling tidak Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa menjadi sebuah kemungkinan bahwa pekerja-pekerja Kristus ini ikut serta di dalam berbagai-bagai kegiatan pelayanan karena motivasi yang bersifat sosial, dengan menganggap bahwa ikut serta dalam pelayanan jemaat, ikut serta menjadi pekerja Kristus akan meningkatkan status sosial mereka menjadi orang yang lebih dipandang oleh orang lain, menjadi orang yang lebih dihormati oleh lingkungannya. Atau bahkan ada pula dari sekian banyak para pekerja Kristus ini yang justru ikut serta berkarya, berkiprah dalam pelayanan karena motivasi yang bersifat finansial. Artinya, dengan ikut serta aktif berkiprah dalam pelayanan gereja, di sana dianggapnya mendapat sebuah keuntungan yang bersifat materi. Atau mungkin masih ada motivasi-motivasi yang lain yang kita sendiri juga tidak tahu, tidak paham apa motivasi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jelas bahwa ketika kita memiliki motivasi yang salah, dorongan hati yang salah untuk ikut serta berkiprah dalam berpelayanan, berkesaksian, maka pastilah motivasi yang salah ini akan membawa kita kepada sebuah kekecewaan hati kita. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini melalui bacaan kita di surat Roma pasal yang kelima tadi, kita akan bersama-sama belajar dari apa yang menjadi motivasi Rasul Paulus ketika dia dengan sepenuh hati, sepenuh hidupnya ikut serta berkiprah menjadi pekerja-pekerja Kristus. Paling tidak Bapak, Ibu, dari bacaan kita bisa mendapatkan ada 3 hal yang mendasari motivasi Rasul Paulus ini untuk menjadi pekerja Kristus. Yang pertama, Bapak, Ibu, mari kita melihat ke ayat yang kedua dari Roma pasal 5. Demikian di sana dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rasul Paulus ini ikut serta menjadi pekerja Kristus. Yang pertama, karena landasan pemahaman yang dimilikinya bahwa dia telah mendapat kasih karunia. Dia telah merasakan keselamatan karena karya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sementara yang namanya keselamatan ini, manusia, juga Rasul Paulus tidak mungkin bisa untuk mengupayakan dalam hidupnya. Keselamatan adalah sebuah karunia. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Keselamatan adalah sebuah pemberian dari Allah. Dan inilah yang disyukuri oleh Rasul Paulus dengan menggunakan hidupnya menjadi pekerja Kristus.
hal yang kedua yang mendasari Rasul Paulus. Masih ada di ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang kedua yang mendasari Rasul Paulus, sehingga sepenuh hidupnya dicurahkan untuk menjadi pelayan dan pekerja Kristus. Bahwa dari keselamatan pemberian Allah itulah, di sana ada sebuah janji yang diyakini oleh Rasul Paulus, bahwa janji inilah yang akan membuat dirinya menerima kemuliaan Kristus kelak di kerajaan surga. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, mari kita melompat ke ayat yang kelima. Demikian di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, rupanya inilah yang membuat Rasul Paulus merasakan penyertaan Roh Kudus, khususnya ketika di ayat 3 di sana disebut bahwa Rasul Paulus berbagai-bagai hal, berbagai-bagai waktu mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan karena pelayanannya. Namun di dalam segala hal yang dialaminya inilah, justru di sana Rasul Paulus merasakan keteguhan iman dari Allah, sehingga membuat dirinya tahan menderita, membuat dirinya tidak mudah putus asa, bahkan lebih tekun dari hari ke hari untuk terus berada di dalam pelayanan sebagai pekerja Kristus. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang menjadi alasan Rasul Paulus inilah yang sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri telah melakukannya kepada Paulus. Dan bukan hanya kepada Paulus, tapi juga kepada kita semua umat Kristen. Keselamatan telah dikaruniakan kepada kita. Janji tentang kemuliaan Allah juga menjadi bagian dari hidup kita. Dan ketekunan, pengharapan itu pun juga menjadi milik kita, sehingga kita dikuatkan di berbagai-bagai penderitaan dalam pelayanan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selagi kita semua warga Gereja Kristen Jawi Wetan masih berada di bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita mulai memegang teguh motivasi yang benar di dalam kita ikut serta menjadi pekerja-pekerja Kristus yang terus berkiprah di dalam pelayanan dan kesaksian kita. Yakinlah bahwa Allah telah melakukan semua itu kepada kita lebih dahulu. Mari kita gunakan hidup ini yang telah diselamatkan Allah untuk kita juga melayani orang-orang di sekeliling kita. Tuhan yang akan membersamai kita dan akan memberikan penyertaannya atas kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita. Bapak, terima kasih bahwa selama ini ketika kami semua ikut serta di dalam berbagai kiprah kegiatan jemaat, pelayanan, kesaksian gereja, Engkau telah memberikan bagi kami saat ini motivasi yang benar bagi kami. Biarlah motivasi ini yang tertanam teguh di hidup kami, di hati kami, sehingga gerak langkah pelayanan kesaksian gereja ini
juga akan tidak pernah berhenti, tidak pernah dikecewakan, tidak pernah mengalami keputusasaan. Sehingga melalui pelayanan kesaksian gereja, namamu lah yang akan semakin dipermuliakan dari hari ke hari sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kembali meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Biarlah senantiasa kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan yang Tuhan telah buat bagi kami semua. Kecukupan harian kehidupan kami, Tuhan menyertakan di dalam berkat Tuhan. Dan hal-hal lain pun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan yang mencukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan saat ini Bapa, biarlah kami bersama-sama juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang saat ini dengan tekun, dengan setia, mereka tetap beribadah, berbakti kepadamu. Sekalipun dengan berbagai-bagai cara yang ada, berbagai-bagai sarana dan prasarana, tapi kami meyakini bahwa Engkau juga berkenan hadir di setiap keluarga-keluarga yang berbakti ini, memberkati mereka, meneguhkan iman mereka. Terlebih Bapa, biarlah kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen milik-Mu ini. Sehingga keluarga-keluarga ini pun tetap dilingkupi oleh kasih sayang-Mu. Kedua orang tua, biarlah terus menjadi penolong bagi seluruh anggota keluarga untuk semakin hari semakin dekat kepadamu. Berkati pekerjaan mereka, berkati upaya mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka pun Tuhan yang akan tetap menjadi sumber pertolongan dan kebutuhan mereka. Berkati anak-anak keluarga-keluarga ini, mereka yang sudah dewasa, mereka yang suatu kali juga membutuhkan teman hidup, Tuhan yang akan menemukan jodoh yang sepadan bagi anak-anak keluarga Kristen ini. Anak-anak yang masih berada di bangku sekolah mereka, Tuhan juga memberkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga anak-anak ini pun dimampukan untuk boleh belajar dari kehidupan mereka, sekalipun mereka tetap ada di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat di tempat ini dengan segala gerak langkah pelayanan kami, yang sesungguhnya kami terbatas dalam segala sesuatu karena keadaan yang melingkupi kami. Tapi kami percayakan kepadamu ya Tuhan, jemaat ini, Engkaulah yang menjadi kepala bagi gereja kami. Engkau yang akan terus menumbuh kembangkan kami dalam situasi semacam ini.
mampukan kami untuk terus bertahan. Kami yakin ketika kami mampu bertahan dalam keadaan yang tidak nyaman ini, kami pun akan berbuah baik di keadaan yang nyaman nantinya. Kami menyerahkan pemerintahan desa kami yang terus menolong kami semua, menghimbau kami semua untuk tetap kami melakukan apa yang baik, apa yang perlu demi kesehatan, demi damai sejahtera bersama di lingkungan desa kami ini. Beri mereka kekuatan kesehatan, bahkan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, jika sebentar kami akan undur dari hadirat-Mu, mengakhiri kebaktian ini, kami akan melakukan apa yang menjadi aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan tetap beserta dengan kami semua. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami haturkan, dilandasi rasa percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang sudah kita terima dengan kita mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12a, yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Dalam kita mengumpulkan persembahan, diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 365C, kita pujikan ayat yang pertama dan yang ke-6. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan berkat dan anugerah bagi setiap kami, perkenankan pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terbukti sampai saat ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Kami mengakui bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur atas semua itu. Dan sebagai ungkapan syukur, perkenankan kami menghaturkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan. Untuk itu, kiranya Tuhan terima dan sucikan, agar melalui persembahan ini berguna bagi pelayanan kami dan sarana akan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan warga jemaat yang telah menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan. Kiranya apa yang dilakukan
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seberapa kekurangan di dalam kami menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Dan ajarilah kami agar kami mampu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita di rumah kita masing-masing di minggu ini dengan bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama saja. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, damai sejahteranya Tuhan Yesus Kristus, dan kasih persekutuan Roh Kudus melengkapi kehidupan saudara, melingkupi saudara-saudara dan keluarga saudara, menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi saudara di dalam suka duka kehidupan, sehingga saudara-saudara akan tetap menggunakan kehidupan pemberian Tuhan menjadi pekerja-pekerja Kristus dengan motivasi yang benar, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. The